Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya bersama tim mahasiswa dari Modul Nusantara Jilid 2 akan mengunjungi sebuah kelenteng yang berada berdekatan sekali jaraknya dengan Menara Kudus. Bagaimana nanti acara yang ada di dalam, kita nanti akan ketemu dengan Pak Wiknyo selaku sejarawan ataupun yang menjaga kelenteng yang ada di sini. Inilah teman-teman kita peserta Modul Nusantara Jilid 2 dari seluruh Nusantara. Mana suaranya? Ada kegiatan lain jadi nggak bisa hadir. Kita nanti materi yang sudah kami rangkum nanti akan saya share untuk teman-teman semua untuk mempelajari itu. Nanti kalau ternyata ada hal yang mungkin perlu penjelasan ulang, nanti tanyakan kepada kami. Kalau kami nanti tidak mampu untuk menjawab, maka saya akan bertanya ke Pak Wiknyo ataupun ke Pak Dul yang lebih menguasai tentang kekelentengan ini. Cuman inti dari kenapa teman-teman PMM ini dari berbagai macam keyakinan, dari berbagai macam agama kok kita bawa ke sini, ingat, ini adalah pembelajaran kebinekaan jilid 2 ya, atau kedua. Kenapa kok harus ke kelenteng sini? Kan di sana-sana ada kelenteng, Pak, kan begitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Muzid bahwa kelenteng ini berdiri sebelum adanya menara berdiri. Dan kemarin kalau saya cerita, di sebelah sana yang sekarang jadi parkiran, itulah yang dulu alun-alun Tajuk sebelum menjadi nama Kudus. Kudus itu namanya, sebelum Kudus itu dulu adalah daerah yang namanya Tajuk. Nah, di sana tempat penyebaran agama Islam, di sini ada keyakinan Konghucu, dan di sini untuk ritual ibadah mereka, keyakinan mereka untuk menghormati leluhurnya, tapi kita tetap serasi. Apa artinya kalau teman-teman sekarang itu sudah di zaman modern seperti ini, kok masih saling mencurigai, saling underestimate terhadap masing-masing kelompok dan golongan, itu berarti lucu banget. Karena nenek moyang kita 473 tahun yang lalu sudah menerapkan kebinekaan bersama-sama untuk saling menghormati, saling menjaga kerukunan antar umat keyakinan. Karena pada waktu itu juga belum ada Islam. Pada waktu itu juga keyakinannya masih macam-macam, ada kejawen, ada Konghucu dan lain-lain. Tapi mereka agar ini menjadi sebuah sejarah dan itu bisa kita tengok sampai hari ini, detik ini, nilai-nilai yang dipegang oleh mereka adalah toleransi itu. Ya. Toleransi dalam segala bidang. Contoh misalnya di sini nanti ada upacara besar biasanya di bulan apa, Pak? Untuk Imlek misalnya, maka orang-orang yang muslim di sebelah sana pun nggak akan mengganggu acara ini. Bahkan kita saling mendukung. Bahkan mungkin jalan raya ini akan ditutup, akan dialihkan ke sana, ke sebelah sana, karena ini untuk menghargai teman-teman kita yang kebetulan mempunyai keyakinan agama lain, termasuk dalam hal ini adalah khususnya Konghucu, untuk merayakan hari raya Imleknya di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika ada hari raya Idul Fitri untuk muslim, buka luar biasanya kalau di sana ya Pak ya. Itu pun yang di sini pun ikut menghargai dan menghormati. Bahkan kalau tahun lalu dari Pak Mujid sudah mengulik tentang itu, kita pun saling untuk berbagi ya Pak, ya. Untuk kita ikut nyumbang ke sana, entah itu dalam bentuk makanan apa namanya mentah, nah yang ngolah sana. Begitu juga sebaliknya, kalau sana misalnya ada penyembelihan kerbau dan lain sebagainya, lingkungan sini pun dibagi ya Pak? Bagi Pak. Oh benar, real dibagi, saya tidak mengada-ada, benar ya Pak ya? Ya. Biasanya dikirimin ya Pak? Biasanya kalau menara ada acara, pihak sini juga diundang, dikasih undangan. Ini unik lagi teman-teman, kita tahu dari Pak Dul selaku narasumber kita untuk tahun ini, bahkan ketika ada acara-acara Islam besar di sana, maka di sini pun dikasih undangan resmi ya Pak ya, untuk ikut menghadiri. Guys, betapa luar biasanya, betapa harmonisnya sebuah kerukunan umat beragama, terutama toleransinya warga masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Kudus secara umum dan secara khusus adalah di lingkungan menara ini, ya, di lingkungan kelenteng ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung masuk ke dalam untuk melihat di dalam? Tapi minta tolong kita juga sama seperti misalnya Anda masuk ke gereja, ya kan?
sepatu mungkin tempat ibadah, baik gereja maupun masjid dan kelenteng. Kalau hanya di lingkungan ini kita masih bisa pakai sepatu, kalau ke sana kita copot sepatu. Setuju ya? Oke. Monggo Pak Dul, kita ikuti ke dalam Pak Dul biar menjelaskan ini tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Yuk. Ya, di sini lihat ya. Ini apa ini? Naga. Ini naga, ini Burung apa? Itu namanya burung hong atau fenghuang. Kalau pinik kebajikan. ya sebentar Kak. Kalau pinik kan sudah dalam duniamu Harry Potter ya. Ya. Itu pinik. Kalau ini dalam dunia perkelentengan ini namanya adalah burung Hong atau burung fenghuang. Ya. beda ya. Ini kalau pinik saya biasanya punya itu. Artinya poligon. Artinya pinik. Ya, Kan yang tahun lalu. beda. Dewi Kuan Yin adalah Penolong. Dewi biasanya. penolong. Kalau Dewi ada lihat kebaikan. Bokong kesulitan biasanya. Tadi Pak Dul bilang ya. Dewi penolong. Atau kalau yang ladies pengen cantik seperti Dewi Kuan Yin, maka harus berhati lembut, berarti berpikiran yang baik-baik dan berperilaku bagus. Kan seperti itu. Kalau di pikirannya jorok, di pikirannya selalu kasar, ya nggak bisa seperti Dewi Kuan Yin. Sebenarnya manifestasi daripada ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa orang hidup itu harus selalu berperilaku baik, atau dalam ajaran Sunan Kudusnya dibilang bagus. Bagus dari sisi karakter, bagus dari sisi identitas, bagus dari sisi sosial. Ini lengkap. Kalau di ceritanya Pak Dul itu kan Dewi Kuan ini tuh lengkap ya Pak ya. Ya. Karakternya lembut, karakternya juga bagus. Ya, identitasnya dia juga sebagai seorang dewi yang selalu mengagungkan kesucian kan gitu. Kasih sayang. Dan dia Ini kan- sosialnya juga bagus ketika menolong, nggak pilih-pilih. Ya, enggak pilih-pilih terus mengorbankan jiwa raganya Mengorbankan jiwa raganya. untuk menolong. Menolong, Ya. Kayak gini untuk nyala itu paling boten sing jenengan ngertosi nopo? Untuk penerangan supaya terang. Untuk penerangan supaya terang. Ya, maksudnya itu perjalanan hidupnya itu supaya terang terus itu. Jadi itu tidak boleh mati. Ya kan? Dan itu mungkin juga melambangkan jiwa semangat yang selalu harus dikobarkan dalam diri. Kalau kita misalnya kota Nah, kalau susunan-susunan gitu kan maknanya apa? Yang apa? Susunan gitu kan ada susunan yang dewa-dewa itu ya. Oh, itu pelambangan seperti itu Pak. apa ya? Klenek-klenek itu. Oh gitu. Klenek-klenek. Kalau yang ini itu yang sebelah kanan kirinya itu dulu pengikutnya. Tunek ya pengikut-pengikutnya. Pengikutnya itu. Tuh klenek-klenek itu yang pengikut-pengikutnya dulu. Kalau kemarin kamu di sana di makam makam Sunan Kudus Sunan kan Kudus, ada makamnya ini kan para panglimanya dan lain sebagainya Palingnya kan seperti itu. atau pengikut-pengikutnya Pengikutnya gitu ya. Tapi kalau yang posisi paling tinggi itu apa penyebutannya? Yang apa? Posisi paling tinggi. Itu sama. Itu yang pertama dulu patungnya tuh itu, terus setelah direnovasi ini terus patungnya itu diganti, yang itu sama yang besar itu. Yang aslinya itu yang belakang. Paling belakang. Nah, itu yang belakang itu yang asli pertama. Kan masalahnya kalau ganti pengurus itu ganti karena ini Mas, ini kan lebih ke arah keyakinan, ke arah bukan ajaran agamanya, bukan ya Pak ya. Iya, Jadi bukan. tapi kalau saya itu ini dewaku gitu ya. Jadi saya lebih yakin kalau dewaku itu ini. Karena itu kan posturnya Dewi Kuan Yin kan banyak ya. Ini kan aku lebih yakin kalau perantaranya itu adalah patung yang ini gitu. Lebih yakin kalau yang ini seperti itu. Jadi kalau beda pengurus tuh tempatan itunya beda juga. Tapi setiap itu. saat kadang-kadang Sama. ya masih mengikuti gitu ya Pak. Itu sama, Mas. Patungnya itu namanya sama, cuma model
besar sama kecil gitu loh. Yang dulu kan warnanya kayak gitu, terus itu yang dulu warnanya keemasan. Itu loh, sana itu yang di kota, itu yang bungkusan plastik itu udah tentu itu tinggal orangnya. Oh gitu pas ada. Tapi kalau di sini, karena sini kan mayoritas Muslim, jadi bakar dupanya itu yang nggak bau. Oh gitu. Ya, yang nggak bau menyengat gitu nggak. Oh gitu. Jadi saya menghormati ya. Seumpama ada orang sini kalau yang baunya menyengat itu kan, wah ini bau apa? Tapi nggak apa-apa kok Pak, kalau saya itu apa namanya, kalau saya gitu, Ya. saya kan orang kan beda-beda gitu, Pak. Beda-beda. Saya Muslim tapi kan kalau itu kan memang ya seperti itu keyakinannya, seperti halnya mungkin orang yang nggak suka dengan minyak misik gitu. Nah, kayak gitu. Dapat sesuatu yang baru lagi dari Pak Dul ya. Ini perlu diperhatikan bersama bahwa biasanya di kelenteng-kelenteng tertentu itu ketika membakar dupa ataupun mungkin kemenyan itu kan aromanya menyengat. Nah, ternyata di sini tidak seperti itu. Ketika tadi diinfokan oleh Pak Dul bilang bahwa di sini sentralnya itu kan umat Muslim. Kita menghargai, kita menghormati agar pemeluk agama lain tidak terganggu dengan aroma ini. Keren kan? Sampai segitunya loh, mikirnya sampai segitu loh. Nggak asal emang gue pikirin gitu. Kalau lo biasanya kan baru beli jajan apa aja, temenmu nggak sampai mungkin kekeringan minta aja, kamu nggak ditawarkan gitu ya. Apalagi ngormatin, kalau perlu habis minum pun buang aja. Masalah kepleset urusan lo, emang gue pikirin kan gitu. Kalau di sini nggak, hanya aroma kan di bawah angin kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, nah inilah nilai-nilai yang harus teman-teman bawa, yang harus teman-teman pegang teguh, bahwa toleransi, menghargai sesama, bahwa kita makhluk Tuhan yang intinya sama, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, sampai membakar dupa pun mencari yang tidak baunya menyengat, karena lingkungan sini adalah lingkungan Muslim. Keren ya? Luar biasa. Bagus itu kan karakter sifat. Sifat kenapa orang itu banyak diajari Untuk selalu berperilaku bagus. Karena bagus itu ada sikap bagus kita terhadap Tuhan kita, berarti kita menghargai bahwa kita wajib untuk beribadah. Bagus terhadap diri kita, bahwa Anda berhak untuk bahagia, Anda berhak untuk nyaman, Anda berhak untuk apa, tapi ini diri sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain. Yang ketiga, bagus terhadap orang lain. Di kelenteng maupun di Masjid Menara, ketika yang datang itu bukan sealirannya, bukan sekeyakinannya pun selalu terbuka nggih Pak? Oke, selalu terbuka. Kelenteng ini juga terbuka untuk teman-teman yang mungkin agama lain, kepercayaan lain dan lain sebagainya seperti ini. Begitu juga menara pun terbuka untuk demikian. Nah, inilah yang kebagusan yang ada di lingkungan masyarakat Kudus itu yang diajarkan ya tadi. Ya. Bagus dari sisi identitasnya, karakternya, sosialnya, ya.